Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.